UTBK SBMPTN tahun lalu ada soal bahasa Panda. Saat itu banyak siswa yang kaget dan tidak tahu apa itu bahasa Panda. Hati-hati UTBK SBMPTN tahun ini bisa-bisa ada soal bahasa kampret atau bahasa cebong atau bahasa kadrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kadrun, salam cebong, salam kampret. Belum lama ini keponakan saya, si Gatot Kaca itu prihatin dengan penyebutan kadrun atau kampret yang belakangan ini marak. Tapi ia tidak khawatir dengan penyebutan cebong. Jadinya seolah-olah si Gatot Kaca ini tidak netral. Ia mendukung hanya kelompok kampret atau kelompok kadrun, tidak kepada kelompok cebong. Padahal saya yakin Gatot Kaca tidak seperti itu. Dia tidak kadrun. Buktinya, dia kumisnya tebal. Mana ada kadrun yang berkumis, apalagi tebal. Menurut Gatot Kaca, penyebutan kadrun atau kampret itu sama saja merendahkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan penyebutan cebong ya? Himbauan seperti itu sebenarnya sah-sah saja, namanya juga himbauan ya. Siapa saja boleh menghimbau. Masalahnya himbauan itu ada yang mendengar atau tidak. Apalagi tidak jelas himbauan itu ditujukan kepada siapa. Kalau himbauan itu ditujukan kepada kaum kadrun atau kampret, itu sih wajar-wajar saja. Menjadi tidak wajar manakala himbauan itu ditujukan kepada kaum cebong. Bagaimana mungkin kadrun atau kampret itu boleh memanggil cebong dengan sebutan cebong, tetapi cebong diminta untuk tidak memanggil kadrun atau kampret itu dengan sebutan kadrun atau kampret. Aneh kan? Iya. Istilah kadrun atau kampret itu awalnya sepertinya saat pilpres. Mereka saling ejek atau bahkan saling menghibur atau saling bergembira dengan sebutan itu. Cebong itu anak kata yang hidup di persawahan. Suasana desa di malam hari di mana kata atau cebong ini berisik suaranya, kadang-kadang itu menjadi hal yang ngangeni oleh para penduduk yang berada di perkotaan. Bahkan Presiden Petruk memboyong cebong-cebong itu di istana sebagai pengobat rindu kalau ia kangen dengan suasana pedesaan. Kampret itu adalah codot atau kelelawar yang hidupnya lebih banyak di malam hari dan bergelantungan di dahan-dahan pohon. Posisi kepala kampret yang selalu di bawah sambil menggelantung itulah yang menjadikannya dianggap sering berpikir terbalik. Bukan berpikiran yang wajar atau yang normal. Belum lagi hobi kampret yang sering ngrogeti buah-buahan di malam hari. Sebenarnya Presiden Petruk menyukai kampret maupun cebong. Buktinya di akhir Desember lalu idola para cebong dan para kampret disatukan dalam satu kabinet. Muncullah ungkapan memilih cebong dapat cebong dan kampret, memilih kampret dapat cebong dan kampret pula. Jadi tidak ada yang dirugikan atau dikalahkan. Cebong dan kampret bersatu tidak bisa dikalahkan.
Tidak termasuk kadrun, karena kadrun ditinggalkan pun tidak berpengaruh apa-apa. Sebaiknya sebutan kadrun, kampret, atau cebong dipertahankan saja. Kalau perlu, istilah-istilah itu dimasukkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, sehingga kelak generasi muda mengetahui bahwa negeri ini dalam perjalanannya ada istilah-istilah yang fenomenal seperti itu. Bukankah bahasa Indonesia sendiri diperkaya oleh bahasa-bahasa luar, misalnya bahasa asing atau bahasa daerah? Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan sebagainya. Begitupun dengan kebudayaan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Seiring dengan perkembangan zamannya, istilah kadrun, kampret, atau cebong ini merupakan fenomena yang menarik dan menjadi bagian sejarah yang penting bagi bangsa ini. Jadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia nanti tertulis seperti ini. Kata kadrun berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Makna kotor ini bisa dari pikirannya atau dari perilakunya. Kadrun juga biasa disebut dengan kadal gurun. Mengapa istilah kadal gurun ini atau kadrun ini bisa populer di negeri agraris? Itu kombinasi dari kata kadrun yang berarti kotor tadi dan sikap kadrun yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tapi anehnya, kadal jenis ini pengennya lingkungan barulah yang beradaptasi dengan kebiasaannya. Kadrun atau kadal gurun ini beranggapan lingkungannya lah yang terbaik, yang terideal, bahkan tersuci. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sayangnya sebutan kadal sudah terlanjur berkonotasi tidak baik. Buktinya kalau ada apa-apa orang bilang, oh ngadali ya, oh hati-hati kamu dikadali. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, hidup kadrun, hidup cebong, hidup kampret. Bersatu yang rukun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.